Halo, selamat malam Kak Felin. Selamat malam. Ini mau menanyakan apa sih penyebab pasti meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia tersebut? Kita lihat di sini kalau aku bilang ini ada kaitannya dengan salah satu sebuah kasus yang memang di sini juga menyangkut nama besar seseorang ya. Dan aku lihat di sini juga sempat ada perseteruan antara korban dengan seseorang dan berujung sakit hati ya, dari rasa sakit hati dan juga dari sesuatu hal yang berkaitan dengan kasus besar yang memang sedang dalam penyelidikan ya. Dan ini juga aku lihat di sini seseorang ini juga terkait dengan seseorang yang memang dalam penyelidikan. Nah, mengapa seorang diplomat aktif tinggal di kosan dan apakah itu hal yang lazim di lingkungan Kementerian Luar Negeri Indonesia? Kalau aku bilang ini berkaitan dengan karena rumahnya jauh ya, dan kebetulan ditugaskan di daerah kawasan Jakarta. Dan kenapa memilih kosan, karena di sini dia ingin menampilkan hidup yang sederhana. Artinya memang beliau ini memiliki dedikasi dan juga memiliki sifat memang yang rendah hati dan tidak mau merepotkan siapapun dan bergaya sesuai dengan kemampuan dan keadaan dia. Tidak seperti diplomat yang lainnya yang terkesan hura-hura. Kesederhanaan juga kejujuran beliau inilah yang menjadi pedoman hidup dia ini, dan juga akhirnya menjadi suatu prinsip dia yang sederhana dan memang selalu menekankan kejujuran inilah yang menjadi suatu perseteruan sehingga sampai dengan beliau ini meregang nyawa. Apakah ada indikasi kelalaian atau faktor eksternal yang turut menyebabkan kematian diplomat tersebut? Kalau aku lihat dipicunya dari pertikaian ya antara beliau dengan pertikaian beliau dengan seseorang, yang tentunya seseorang ini berkaitan juga dengan orang yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki suatu kedudukan. Aku lihat di sini ya, di belakang seseorang yang bertikai ini ada seseorang yang berkaitan dengan orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki aku bilang ini orang kuat ya, orang kuat. Nah, bagaimana respon Kementerian Luar Negeri Indonesia terhadap kejadian ini dan langkah apa yang diambil untuk melindungi pegawai yang lainnya? Responnya tentu kita akan aku lihat di sini mereka akan menyelesaikan kasus yang memang ini dijadikan teka-teki ya, dan kematiannya juga dalam tahap penyidikan, dan kita menunggu respon dan juga menunggu perkembangan dari kasus ini. Tentunya dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan kematian ini juga nanti ya akan dicari saksi mata, dan juga tentunya ini yang berkaitan dengan yang memiliki tempat tinggal ya, dan ini juga nanti akan ada seorang wanita juga yang tentunya akan dijadikan saksi yang aku lihat di sini ya. Dia juga yang nantinya pernah melihat bahwa seorang diplomat muda ini juga pernah berseteru dengan seorang pria, dan tentunya seperti aku bilang ini juga ada kaitannya dengan pria yang memiliki kedudukan. Dan kedepannya juga untuk kantor tersebut memang di sini kalau aku lihat ya memang sudah ada ancaman juga sebelumnya. Sebelum kematian beliau ini sudah ada ancaman, dan juga karena kejujuran beliau tetap pada prinsip beliau untuk bisa tetap berlaku jujur bagi siapapun ya, sehingga prinsip dia yang jujur dan juga lugas tegas ini juga yang membuat dia pada akhirnya meregang nyawa ya. Dan untuk kedepannya tentu bagi departemen yang berkaitan akan lebih menjaga lagi dan juga akan lebih memberikan pengawasan yang ketat dan khusus bagi
bagi para pekerjanya ya, aku bilang, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama, dan tentunya ini juga nanti akan menjadi pengawasan yang sangat ketat dalam setiap kasus-kasus yang nantinya akan diselesaikan ya, yang memiliki kaitannya dengan kantor tersebut. Nah, peristiwa ini menjadi perbincangan luas di media sosial, dan apa dampak terhadap citra Kementerian Luar Negeri di hadapan mata publik? Tentunya kasus ini juga kita akan melihat perkembangan dari kasus ini. Jika mana dalam penyelidikan nanti ya kasus ini bisa terbuka ya, dan juga adanya kejelasan tentang motif apa dibalik pembunuhan ini, dan juga tentunya tidak ditutup-tutupi, otomatis ini juga akan menjadi suatu masyarakat tentunya juga akan menjadi suatu keadilan dan juga kenyamanan. Tapi jika mana kasus ini tidak terungkap secara transparan, maka di sini juga masyarakat akan menuntut keadilan dan juga akan mempertanyakan bagaimana tentang kinerja dari pihak-pihak yang berwajib dan juga pihak-pihak yang nantinya tentunya berkaitan dengan kasus ini ya. Ini ada kaitannya juga dalam kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang berkaitan dalam menyelesaikan kasus ini. Oke, terima kasih. Sama-sama.